Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat di mana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mendekat kepadanya. Itu adalah sebesar-besar kenikmatan. Dan kenikmatan yang membuat hati kita tenang, hati kita tentram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Oleh karena itu semoga Allah memberikan kita tambahan dan limpahan taufiknya tanpa putus. Dan sekali lagi salah satu syaratnya adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku, dan kalau kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Maka marilah kita menjadi hamba-hambanya yang banyak bersyukur. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali berbicara tentang silaturahim dan birrul walidain, dan pembahasan kita bagaimana berbakti sama orang tua ketika orang tua telah wafat. Ketika orang tua telah wafat. Dan sekali lagi ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada orang tua kita. Adapun kepada orang tua, jelas mereka tetap mendapatkan bakti dari anak-anak mereka setelah mereka telah wafat. Bahkan sangat signifikan hasilnya. Derajat mereka bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita bahas dengan istighfar anak-anak mereka. Mereka bisa mendapatkan apa yang diminta oleh anak mereka. Waladin salihin yad'ulah, kata Nabi SAW, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Jadi ini bukan formalitas, atau ini bukan biasa-biasa aja. Ini dampaknya besar. Maka hadirin Allah muliakan, hendaknya kita perhatikan masalah ini. Adapun untuk anak-anak, sekali lagi ini kesempatan bagi kita yang masih jauh dalam berbakti, khususnya ketika orang tua kita masih hidup, atau khususnya ketika orang tua kita masih bersama kita. Betapa banyak anak itu belum dapat hidayah ketika orang tuanya hidup, dan hidayah menyapa ketika orang tuanya wafat atau beberapa saat menjelang wafat, atau justru mata hati itu terbuka ketika orang tua wafat. Maka yang ada adalah penyesalan. Tapi apakah hanya ada penyesalan? Enggak. Ada pintu berbakti yang masih terus terbuka. Dan ini adalah kasih sayang Allah kepada para anak. Karena kita tahu bahwa salah satu pintu surga yang paling
paling paling bagus aksesnya ke surga adalah berbakti kepada orang tua setelah tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka selama ketika pintu ini terus terbuka, maka ini adalah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita akses untuk berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat, sehingga orang tua nggak harus terpukul yang membuat dia hancur, membuat dia putus asa. Enggak. Pintu berbakti masih terus terbuka. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan di antara bakti anak pada orang tua adalah ikramu sadiqihima min ba'dihima. Itu memuliakan dan berbuat baik kepada sahabat orang tua dan orang-orang yang disayangi oleh orang tua setelah orang tua wafat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna abaral bir silatul waladi ahla wuddi abih. Di antara bakti yang paling bagus, bakti yang paling tinggi pahalanya adalah seorang anak menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat dan orang yang dicintai oleh ayah dan ibunya. Karena ini menunjukkan perhatian anak. Anak tahu kan, anak mungkin tahu siapa saja sih kesayangan orang tuanya, atau teman baik orang tuanya, atau sahabat orang tuanya, atau saudara saudari yang paling disayang oleh orang tua, atau siapapun lah gitu loh. Mungkin bagian dari keluarga kita yang memang benar-benar kesayangan orang tua. Nah, itu hendaknya dijaga, disambung dan seterusnya, dan dimuliakan gitu. Kita berbuat baik sama mereka. Itu yang hendaknya kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, di antara bakti, dan ini hampir mirip dengan yang sebelumnya atau mungkin penekanan, dijelaskan para ulama adalah silaturahimul lati la tusal illa bihima. Kita menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang kita nggak akan berhubungan dengan dia kecuali melalui orang tua kita, melalui orang tua kita. Hadirin Allah muliakan, jadi ada orang-orang yang kalau tidak melalui jalur orang tua kita, ya kita mungkin nggak kenal sama dia memang gitu, dan nggak ada kepentingan juga kita ketemu sama dia gitu, dan lain sebagainya. Dan nggak ada hubungan juga sama kita dengan dia, tapi karena ayah atau ibu kita, kita berkomunikasi dengan dia, khususnya setelah wafatnya orang tua kita. Lebih khusus dibanding sebelumnya. Sebelumnya lebih umum. Sahabat orang tua mungkin, dan biasanya kalau sahabat orang tua kan yang memang, atau ada banyak ya. Nah, semua ada banyak sahabat orang tua. Orang tua itu juga dekat sama kita, main ke rumah, ngobrol segala macam gitu. Bahkan ada yang punya lanjut ke sana gitu, bukan lanjut ke sana, lanjut lebih luas, lebih dalam lagi, mungkin ada bisnis bareng lah, ada inilah. Nah, yang saat ini itu kita nggak ada kepentingan apapun kecuali ya karena dia tuh punya hubungan baik dengan ayah atau ibu kita aja. Selebihnya nggak ada. Mari kita simak hadis Abu Burdah. Hadis Abu Burdah radhiyallahu ta'ala an. Qala qadimtu al-Madinata fa'atani Abdullah bin Umar. Abu Burdah menyampaikan, aku tiba di kota Madinah, maka aku didatangi oleh Abdullah bin Umar.
Dan Abdullah bin Umar datang. Fa'atani Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, atadri lima ataituka? Tahu tidak mengapa aku mendatangimu? Mengapa aku datang kepadamu? Tahu nggak apa alasan? Why factornya apa sih aku datang kepada kamu? Qultula. Nanti dijawab sama beliau, saya nggak tahu kenapa engkau datang kepadaku, wahai Abdullah bin Umar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Alasannya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi. Barang siapa yang ingin menyambung hubungan dan berbakti kepada ayahnya ketika ayahnya sudah ada di dalam kubur, sudah ada di alam barzakh, ada dalam kubur, falyasil ikhwana abihi ba'dahu, maka sambunglah hubungan dengan saudara-saudara ayahnya atau sahabat-sahabat ayahnya setelah ayahnya wafat. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikha'un wa wuddun fa ahbabtu an asila dhalik, atau fa ahbabtu an asila dhak. Jadi barang siapa ingin tetap menyambung hubungan dengan ayahnya walaupun ayahnya sudah wafat, ayahnya dalam kubur, maka hendaknya dia sambung hubungan dengan saudara-saudara atau sahabat-sahabat ayahnya. Dan perlu kamu ketahui bahwa antara ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu, dan ayahmu itu ada persahabatan, persaudaraan, dan rasa sayang, rasa cinta karena Allah. Nah, aku ingin sambung itu gitu. Ini antara ayahku dan ayahmu ini dekat, dan ayahku tuh sayang sama ayahmu, dan ayahmu pun juga demikian karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, aku ingin tetap jaga itu, aku ingin tetap sambung itu. Hadis ini dihasankan sebagian para ulama, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dan Abu Ya'la. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi ini menunjukkan bagaimana para sahabat, khususnya Abdullah bin Umar, mengamalkan sabda Rasulullah SAW dan menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya tentang kesetiaan dalam hidup seorang muslim. Pentingnya kesetiaan itu penting, bahkan sampai titik ini bagaimana anak itu setia dengan orang tuanya. Makanya bahasa Nabi SAW, barang siapa ingin menyambung hubungan dengan ayahnya atau ibunya atau orang tuanya setelah wafat, dan ayah dan atau ibunya di dalam kubur, kalau masih mau menjaga hubungan, saudaranya atau sahabatnya dijaga. Lihat bagaimana diksi atau kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa hubungan orang beriman itu bukan hanya berhenti sampai dia wafat. Dan ini salah satu potret bagaimana kesetiaan dalam kehidupan yang ada di dalam agama kita. Ini salah satu potretnya aja, ada banyak contoh. Dan ini pelajaran bagi kita. Nah, kalau setelah wafatnya sabda Nabi SAW atau redaksi yang digunakan Nabi SAW adalah redaksi yang digunakan Nabi kita SAW adalah man ahabba an yasila abahu fi qabrihi, barang siapa yang ingin tetap menyambung hubungan dengan ayah atau ibunya dalam kuburnya. Lalu bagaimana jika orang tuanya masih hidup? Bagaimana jika orang tuanya masih hidup? Lalu kita nggak berusaha menyambung.
Padahal Allah sudah kasih banyak kemudahan, baik secara kauniyah maupun syariah. Secara kauniyah pada hari ini kita tahu bagaimana alat komunikasi dimudahkan, alat transportasi dimudahkan. Kita beda benua aja, secara umum perjalanan nggak sampai 24 jam secara umum. Mayoritas 6 jam, 7 jam, 9 jam, 12 jam, dan seterusnya. Ya, ada yang 20-an jam. Tapi dulu coba kalau anak tuh pengen ketemu orang tuanya tuh bisa naik kapal atau naik ini 3 bulan, 2 bulan, ada sebulan. Allah mudahkan gitu. Kalau mereka bisa terapkan ini, kenapa kita nggak bisa? Kita mudah sekali. Lalu secara syar'i pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari segi frekuensi atau interval atau rutinitas, nggak ada angka tertentu. Sebulan harus 10 kali ya, kan nggak ada perintah seperti itu. Gitu. Karena setiap keluarga seringkali beda-beda kulturnya, kebiasaannya dan sebagainya, dan Islam memberikan kesempatan untuk itu. Coba kalau ditentukan kayak sholat 5 waktu gitu, berat sekali bagi banyak pihak. Ini nggak ditentukan sama. Yang penting jaga hubungan, senengin hati orang tua, bahagiakan, gitu. Selama tidak maksiat, selama tidak haram, kan? Hadirin Allah muliakan, ada fleksibilitas di ini, dan pintu masih terbuka setelah mereka wafat. Maka ini kesempatan besar, dan sekali lagi mereka pintu surga jika dibangun di atas tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita tekankan di hampir setiap pertemuan, pentingnya membangun birrul walidain dan silaturahim di atas iman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan melakukan kesyirikan. Ini hal yang sangat penting. Dan lihat bagaimana Ibnu Umar, ayahku dan ayahmu itu punya hubungan baik, dan saya ingin menyambung. Dan ini kan PR ya, PR di kehidupan sosial kita. Ini lihat dong, Ibnu Umar itu menyatakan ayahku Umar dan ayahmu itu punya hubungan baik, dan saya ingin ngejaga, gitu. Bukan hanya menjaga antar ayah, tapi antar anak. Nah, salah satu PR sosial kita tuh dengan segala kesibukan ya, dengan segala hiruk pikuk saat ini, itu kan jangankan yang kondisi Ibnu Umar dengan masih hubungan keluarga besar aja seringkali kita nggak kenal, padahal satu generasi gitu loh. Ini siapa ya? Oh, nanti ibu kita bilang, oh ini anaknya tante ini, udah gede ya gitu. Terakhir kita ketemu tuh pas dia lahiran misalnya. Gimana mau kenal di jalan? Ingat nggak kamu waktu akekahan datang? Iya sih tante ingat, tapi itu kan 25 tahun yang lalu, jadi udah lupa. Seingat-ingatnya nggak tahu bentuk wajahnya lagi sekarang. Gitu. Ada betapa banyak sepupu tuh nggak saling kenal gitu. Sepupu nggak saling kenal. Nah ini ini menjadi PR sosial kan.
Dulu kan waktu dulu satu kampung keluarga semua tuh, dan main bareng segala macam, depan keluarga, belakang keluarga, kanan keluarga, kiri keluarga, satu RT tuh keluarga semua. Tapi sekarang seringkali di banyak, khususnya di lingkungan perkotaan, itu sudah sangat tergerus, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi PR kita. Adapun kalau misal kenal tapi mungkin karena kesibukan, intensitas nggak rutin, tapi masih berkabar, masih baik, ya wajar. Dan kita tahu dulu juga, sekali lagi, transportasi itu susah, alat komunikasi dulu itu susah gitu. Tapi mereka tuh intinya masih ngejaga gitu, masih baik. Nah ini tantangan bagi kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan kembali lagi ke poin kita bahwa kalau kita ingin menyambung hubungan dengan orang tua di saat mereka telah wafat, maka coba ingat-ingat siapa sahabat beliau, siapa orang yang beliau siapa yang dekat dengan beliau, lalu coba sambung dengan orang itu. Kalau orang itu udah wafat, sambung dengan keluarganya, sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, gitu, setelah orang tua kita wafat. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, baik saat mereka masih hidup atau mereka telah wafat. Dan sekali lagi kita masih berada di hari-hari yang mulia di bulan Dzulqa'dah, dan kita semakin mendekat dan menatap 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, momentum terbaik untuk beramal soleh. Maka persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita, karena kalau kita nggak persiapan, maka kita akan kehilangan momentum di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah dan minta pertolongan agar Allah mudahkan kita beribadah di 10 hari ini atau di 10 hari itu. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.